Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Arif Pulpen. Yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe tentunya. Dan yang sudah bergabung, terima kasih, matur suwun. Oke teman-teman semua, rekan-rekan semua, kali ini saya ada di pinggiran kota Magelang, ada di pinggiran Sungai Progo juga. Kali ini saya mau berkunjung ke tempat seseorang. Beliau adalah seorang polisi yang memiliki hobi, dan dari hobi tersebut bisa menghasilkan penghasilan setiap bulannya. Yuk, pengen tahu usaha apa yang ditekuni, hobi apa yang ditekuni? Ikuti saya. Cus. Warna insang ini adalah merah maron ya, merah maron. Kayak pink ini, hampir sama pink ya. Beda dengan pink. Beda. Ini agak merah. Merah-merah kecoklatan. Okay. Jadi merah menyala ya. Ini berarti ikan sehat, ikannya sehat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya sudah bertemu dengan beliau, sudah ada di lokasi yang nanti bisa diperkenalkan langsung dengan beliau. Beliau mungkin akan langsung berkenalan. Selamat siang, Pak. selamat siang, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya. Perkenalkan, nama saya AKP Daluh dari Polres Magelang Kota, Jawa Tengah. Izin memperkenalkan diri, saya pelaku usaha kecil-kecilan budidaya ikan nila pembesaran di Kota Magelang. Kalau usaha ini dimulai dari tahun berapa, Pak Galuh? Sebetulnya saya usaha di dunia perikanan ini saya sejak tahun 2005. 2005. Namun saya maksimalkan ini kemarin di tahun 2021. Ya. Ini pada saat itu saya langsung kejar tayang. Kolam harus saya jadikan. 2002 itu sudah sekaligus tabur di awal. Ya. Sekarang sudah menginjak hampir 1 tahun ya. Habis dari tabur itu sudah panen berkali-kali. Alhamdulillah. Awal mula Ceritanya ini Pak Galuh kok bisa menekuni di dunia ikan tuh, awalnya bagaimana ini cerita awalnya? Baik, sebelumnya saya ceritakan di sini ketika saya masih tugas di Temanggung ya. Kebetulan karena saya rumahnya atau tinggal di Magelang. Dan saya kebetulan memang dari kecil suka ikan. Kedua, ketika saya bermain di tempat ikan hias, toko-toko ikan hias, lalu di pasar Rejowinangun, Kota Magelang, ini orang penjual olahan ikan. Ini 80-90% pedagangnya dari kabupaten. Sementara Kota Magelang ini yang punya tempat pasar, yang punya tempat tokonya malah nggak ada kan gitu. Sehingga kami berpikiran masyarakat Kota Magelang ini kesulitannya apa. Nah, ketika kita belajar dari kesulitan masyarakat ini, alhamdulillah kita menemukan titik temu karena wilayahnya kecil. Produksinya tentunya juga kurang maksimal dari lokasinya juga mungkin di Kota Magelang ya. Terus dari situ mulai punya inisiatif untuk membuat kolam ini berarti. Bagaimana saya bisa memaksimalkan dari kota kecil ini, wilayahnya yang sempit, bisa memaksimalkan hasil produksinya yang berkualitas. Mungkin kalau di pasar Jowinangun atau di pasar-pasar yang lain, sementara ini masih dari luar kota, dari Jawa Timur, dari Tuban, maupun dari Pantura dari Dongombo, Rawapening, ini ikan nila ini droppingan dari sana. Dari luar kota semua, yang ada di Kota Magelang ini khususnya ya. Namun demikian dari sisi kualitas ini kurang begitu bagus ya kalau menurut saya, karena masih ada bau tanah. Kedua kalau goreng masih belenyek dan sebagainya.
kadang dijual dari panenan 2 hari yang lalu baru dijual sekarang, masuk ke dalam drum, dikasih es, dikasih garam. Kurang fresh juga kalau dari luar kota ya. Nah, sekarang dari situ saya dari tahun 2005 tadi berupaya untuk membuat konsep supaya Kota Magelang ini lebih bisa ada artinya di perikanan, bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Alhamdulillah di tahun 2012 saya sama Pak Wali Kota waktu itu Pak Sigit ya, dipercaya untuk membawa MPKM. MPKM itu Masyarakat Perikanan Kota Magelang. Berarti dipercaya oleh Pak Wali Kota saat itu. Alhamdulillah saat itu diberi SK waktu itu untuk mengelola di bagian litbangnya, penelitian dan pengembangan. Alhamdulillah dari Pak Wali Kota memberikan kesempatan saya untuk belajar di Klaten, di Wadas Lintang, di Aquafarm dan sebagainya. Dari ilmu itulah saya kembangkan sampai sekarang bisa menghasilkan setiap bulan ya, alhamdulillahnya ya. Nah, terus kalau metode yang diterapkan di kolam ini bagaimana untuk yang ikannya itu panennya? Baik, dari beberapa sumber yang saya dapat, referensi yang tadi saya sampaikan tadi, saya aplikasikan di lapangan dengan lahan sekecil ini. Saya sistemnya tebar padat, lalu sistem sekat, panennya tinggal ngangkat. Artinya di sini dengan kolam luasnya lebih kurang sekitar 300 meter, saya sudah bisa breeding sendiri, peranakan sendiri induknya, lalu kita seleksi sendiri tanpa harus membuang air, kita panen juga tanpa membuang air, tinggal ngangkat jaring, seleksi tinggal sambil bermain-main dengan ikan. Terus pola pemeliharaan kita ada 3. 1, kita dengan menggunakan fermentasi. Fermentasi ini yang kita buat dari ampas tahu, lalu tepung ikan, molase atau tetes tebu, ditambah EM4. Lalu yang untuk protein nabatinya, saya menggunakan daun-daunan, daun lumbu dan sebagainya. Sedangkan untuk pelet, ini hanya tambahan saja. Tambahan. Berarti untuk meminimalisir untuk pakan berarti menggunakan dari daun itu ya, daun-daunan juga ya. Betul. Jadi yang namanya kita pelihara ikan itu harus tahu rumusnya dulu. Karena yang rumus yang harus kita pakai ini yang pertama adalah kadar airnya. Kadar airnya itu pH-nya berapa. Lalu yang kedua, cocok tidak ini kalau kita beri ikan yang padat atau ikan yang sedikit, itu harus kita pikirkan. Jadi kolam 300 meter ini kedalaman 1,5 meter sudah kita cor atau sudah kita beton semuanya. Kedalaman 1,5 ini kita isi bibit ketika itu 32.000 ekor. 32.000 ekor. 32.000 ekor dengan asumsi sebetulnya kepadatan yang ideal itu per meter persegi kubik itu idealnya itu kalau airnya bagus itu 26 sampai 30 ekor. 26 sampai 30 ekor itu yang dewasa. Iya, yang dewasa. Artinya kalau yang kecil-kecil banyak semakin membutuhkan oksigen, artinya kita harus tambahan suplai oksigen kan gitu. Ya, kalau terus untuk masalah pakan, untuk bagaimana untuk meningkatkan, meminimalisir pakan namun dengan hasil yang maksimal itu perbandingannya pakan berapa banding berapa itu Pak Galuh? Untuk misal untuk mendapatkan daging 1 kilo itu gimana hitung-hitungannya? Jadi begini, dalam rumusan baik itu ikan lele, ayam maupun ikan nila, kita ada istilahnya FCR. FCR itu feeding conversion ratio. Artinya untuk membuat daging 1 kilo dibutuhkan pakan 1,3 on. 1 kilo dibutuhkan pakan 1,3 on. Untuk membuat daging 1 kilo ikan itu dibutuhkan pakan 1,3 on. 1,3 on. Entah ikannya 2, entah ikannya 3 atau berapa, idealnya 1,3. Namun
Karena masyarakat kita ini kan rata-rata keberatan membeli pakan karena dengan protein yang tinggi, harga juga semakin tinggi kan gitu. Nah, untuk menekan FCR tersebut dari 1,3 menjadi 1,1 atau 1,0, kita siasati dengan fermentasi tadi. Kita fermentasi dari ampas tahu, kita olah sendiri, kita beli. Kalau di tempat pengolahan tahu itu kan kalau satu bagor atau satu masakan itu kan paling 15 sampai 20 ribu. Terus ditambah kita beli tepung ikan per kilo itu kan paling-paling 3.000 rupiah. Ditambah molase itu tetes tebu. Habis itu kita beli E4. Kalau perlu kita tambahkan di situ bakteri yang namanya bakteri Lactobacillus. Lactobacillus ini dapat dari Yakult boleh, atau susu basi boleh. Itu nanti kita aduk bersama, baru kita kasihkan ikan setelah proses fermentasi jadi. Berarti seperti itu caranya, prosesnya. Terus kalau selama ini kan tadi Pak Galuh sudah intinya sudah panen berkali-kali ya. Terus kalau untuk menjual hasil panenan selama ini Pak Galuh dipasarkan kemana ini Pak Galuh? Alhamdulillah kebetulan kita ada kuliner sendiri. Jadi untuk yang pokok untuk kuliner sendiri. Yang kedua kita juga melayani reguler. Reguler itu artinya rumah makan di sekitar kita yang sudah tahu kualitasnya sini, mereka akan ke sini untuk membeli ikan di sini. Di samping itu pula juga untuk sarana edukasi masyarakat yang ada di sini maupun pola-pola. Nanti kalau ketika mereka selesai edukasi kita Jadi terus kalau lokasinya ini di mana ini Pak Galuh? Lokasinya barangkali ada teman-teman atau mungkin yang punya rumah makan, punya warung mau langsung membeli ikan, lokasinya di mana? Mungkin bisa disebutkan. Baik, jadi lokasi perikanan yang ada di sini adalah lokasi tepatnya di Jalan Utama, Cacaban Perumda, Kota Magelang. Tepatnya Sitotok ya, atau samping daripada jembatan Progo menuju ke Bandongan. Lihat ke kiri pasti ketemu. Siap. Nanti kita share log di Google Map, nanti kita di deskripsi, nomor beliau juga kita tampilkan di deskripsi, barangkali ada yang membutuhkan. Terus selain ikan nila yang dibudidaya ini ikan apa saja Pak Galuh? Jadi saya budidaya di sini selain ikan nila, saya budidaya ikan gurami. Lalu ikan koi, ikan mas, lalu ikan arwana. Oh, ada lengkap juga ikannya di sini. Alhamdulillah untuk arwana kecil-kecil sudah berhasil, walaupun hasilnya baru nggak seberapa, tapi yang namanya kepuasan dari sebuah usaha, kepuasan tersendiri ya. Terus kalau hitung-hitungan misal ini Pak Galuh, penghasilan yang dihasilkan dari ikan itu setiap bulannya sudah bisa diperkirakan dengan pakan sekian, nanti hasilnya keluar sekian, belum itu kira-kira dari situ? Sebetulnya begini, para pemirsa semuanya, dalam hal kita menghitung hasil tidak bisa kita hitung secara matematika ya, karena hasil itu akan berputar, nanti akan ke modal kerja lagi, akan menambah ke bibit lagi, akan ke pakan lagi dan sebagainya. Tapi paling tidak kita sudah bisa menikmati atau menyisihkan dari hasil itu. Dan alhamdulillah dari hasil perikanan ini, alhamdulillah saya sudah bisa menambah untuk rencana pembuatan di hidroponiknya, karena memaksimalkan air kolamnya. Oh, air kolam dimanfaatkan untuk hidroponik. Nanti akan kita maksimalkan ke hidroponiknya, karena kandungan daripada air kolam ini kan penuh dengan amino atau amoniaknya, sehingga sangat bagus untuk tanaman. Berarti untuk hidroponik yang sekarang mungkin baru dibangun ini ya, proses dibangun ini berarti. Betul. Terus kalau dukanya ini, kalau sukanya pasti sudah tahu semua, tapi kayak tanya dukanya usaha di dunia perikanan itu apa Pak Galuh? Kalau boleh tahu. Jadi saya sampaikan kepada pemirsa,
ketika kita memelihara ikan, kita harus tahu segmen pasar dulu. Segmen pasar itu, kebutuhan pasar itu, marketnya itu kayak apa. Yang dibutuhkan paling besar itu di pasar itu apa. Karena kalau kita memelihara lele, kosnya tinggi, tapi kita tidak tahu marketnya, nanti akan diakali sama pedagang-pedagang. Nanti ada timbangan susut lah, ada apa minta kelebihan lah, dan ini itu dan sebagainya. Harga di pasar paling tidak rekan-rekan semuanya, para pemirsa harus tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga paling tidak, untuk resiko dalam hal pemeliharaan ikan sebaiknya saya sarankan pelajari dulu. Yang pertama adalah karakter ikan itu sendiri. Ya, karena kalau yang namanya ikan sisik itu yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah airnya. Setelah air baru kita menginjak di pola pemeliharaan. Iya, itu kalau dukanya sih sebetulnya banyak. Ya pernah katakanlah kita melihara itu karena oksigennya itu kita kurang, lalu katakanlah kita juga airnya kurang kontrol dan sebagainya. Ikan banyak yang mengambil napas, oksigennya kurang, kehabisan oksigen, mati banyak. Kalau ciri-ciri yang ikan sehat itu yang gimana Pak Galoh? Ciri-ciri ikan sehat, standar kesehatan yang paling mudah. Satu, yang pertama yang harus dilihat itu adalah di bagian insang. Insang itu warnanya merah maron. Jangan membeli ikan yang warnanya di insang, kalau dibuka gini warnanya sudah pucat, abu-abu atau pucat. Atau putih, itu kurang bagus, kurang sehat. Yang kedua, baunya ikan walaupun amis itu dengan bau busuk beda. Ya, itu harus diperhatikan. Yang ketiga, kalau ikan yang saya pelihara di sini karena saya menggunakan fermentasi, menggunakan makanan olahan yang kita perbuat dari nabati, ini insya Allah di dalamnya itu nanti kita bisa buktikan, di dalam itu adanya warnanya hijau sama gaji. Langsung bisa dibuktikan. Nanti bisa kita buktikan. Nanti warnanya kita itu kalau kita ambil di dalamnya itu hijau sama gaji. Tapi kalau beli di pasar, warna hitam, warna abu-abu sebaiknya jangan dikonsumsi karena itu pola pemeliharaannya kebanyakan memakan, dia ngosek-osek di tanah, cari makanan kurang sehingga dia makan lumpur, makan ini, makan semua itu. Dimakan itu ya, sehingga bau lumpur. Terus yang kedua, pencernaan pun jadi berubah menjadi warna gelap. Ya, Pak Galoh terima kasih sharing-sharingnya, sudah berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Mungkin lain kali kalau pas hidroponiknya sudah dibangun, sudah jadi, kita mau main-main sini lagi Pak Galoh. Baik. Pesan saya untuk para pemirsa, silahkan nanti bisa komunikasi apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Saya dengan senang hati berbagi dalam dunia perikanan maupun yang lain. Ya, teman-teman, rekan-rekan semua, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan beliau Pak Galoh. Barangkali ada rekan-rekan semua yang membutuhkan ikan ataupun mau belajar memelihara ikan, bisa langsung datang ke lokasi sini. Ya, terima kasih. Sampai jumpa dengan tayangan berikutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.